Rema yang terkasih, salam jumpa. Pada hari ini, tanggal 23 Mei, kita mendengarkan bacaan Injil yang sama dibacakan dengan Injil pada hari Minggu Paskah yang ke-7, yakni minggu yang lalu. Kita mendengarkan di sana Tuhan Yesus mendoakan para murid bahwa kesatuan para murid adalah karena panggilan Bapa. Dan kata-katanya persis bisa ditangkap sehingga para murid bisa merangkaikan di dalam Injil. Nah, sekarang kita bisa melihat ibu bapak. Tuhan Yesus mendoakan para murid di depan para murid sendiri. Nah, sekarang kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Ibu bapak tentu seringkali mempunyai anak-anak yang minta untuk didoakan. Para suami istri juga seringkali minta untuk didoakan oleh pasangannya karena mungkin ada beban yang berat dalam hidupnya. Nah, sekarang kita bisa belajar, apakah pada saat orang tua, bapak, ibu mendoakan anak, dia juga mendoakan anaknya itu di depan anaknya sendiri dengan kata-kata yang bisa didengar oleh anaknya. Jarang orang tua paling kalau misalnya dimintai untuk mendoakan anaknya minta, Pak, Bu, tolong didoakan ya karena saya mempunyai satu istilahnya tujuan yang mau diraih, misalnya ujian. Orang tua pasti hanya mengatakan, ya Bapak, Ibu akan mendoakannya. Namun kata-kata doa apa yang didengar oleh anak? Pernahkah kita juga belajar untuk mendoakan anak itu kepada Tuhan dan kata-kata kita didengar oleh anak itu? Ambil contoh misalnya kita meletakkan tangan itu di kepala anak dan kita mendoakan apa yang diminta oleh anak itu. Atau pada saat pasangan Anda itu meminta untuk didoakan, apakah Anda juga sebagai pasangan suami istri itu juga mendoakannya paling minimal dengan berbisik, mendoakan kepada Allah apa yang dipinta oleh pasangannya. Di situ kita bisa melihat komunikasi iman itu menyertakan Allah juga. Jadi ada komunikasi seperti Tuhan Yesus sebetulnya komunikasi dengan para murid, namun menyertakan Bapa. Demikian juga orang tua terhadap anak menyertakan Bapa, pasangan menyertakan Bapa. Di sini ada komunikasi. Dan rekan-rekan Rema yang terkasih, Tuhan Yesus mendoakan para murid ini, mengajak kita, menggugah kita untuk menatap, melatih kita untuk bisa berdoa dengan baik. Dan doa itu bisa dinikmati oleh orang yang kita doakan. Sekaligus doa itu menjadi sumber motivasi orang bisa melakukan yang terbaik. Dan orang yang didoakan itu merasakan bahwa dia dalam perjuangan itu tidak sendirian, tetapi ada orang tua, ada pasangan yang mendukung. Dan ini dibutuhkan untuk kita maju di dalam iman. Iman tidak hanya membuat kita atau melakukan kita itu hanya untuk berdoa saja, tetapi memotivasi kita untuk melakukan, menatap atau menantang tantangan yang ada di depan, sehingga orang tetap diingatkan bahwa dia berjalan tidak sendirian, namun bersama dengan orang yang mendukung dan bersama dengan Tuhan. Rekan-rekan Rema yang terkasih, saya kira bacaan ini mendorong kita untuk tetap bisa bertekun, melatih diri untuk bisa mendoakan orang yang membutuhkan. Kita kerap kali itu diminta oleh saudara-saudari kita, tolong doakan ya. Dengan mudah mulut kita menjawab ya, namun apakah kita mendoakannya? Seringkali orang mengatakan lupa. Nah, maka bacaan ini
itu mengajak kepada kita, jangan sampai kita lupa. Supaya kita tidak lupa, maka di depan orang yang meminta doa itu, kita berdoa. Dan orang yang kita doakan mendengar kata-kata kita. Sekian, terima kasih. Semoga keluarga kudus senantiasa menyertai kita dan berkat Allah yang melimpah itu memotivasi kita untuk bisa mendoakan saudari-saudara yang membutuhkan doa-doa kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Keluarga kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.